Bentar, saya record dulu ya. Sebentar, saya coba share screen. Apakah sekarang di layarmu terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Bawa. Bisa minta tolong difotokan dulu. Soalnya ini wifi-nya agak ini, jadi biar saya nutup video. Sudah? Oke, saya izin ya untuk tidak menampilkan video. Ini berat, nggak ngangkat nanti ya sinyalnya. Oke, saya buka ya kelas kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Oke, kita akan melanjutkan kuliah kita hari ini. Terakhir kita sudah membahas tentang teori hibridisasi ya. Kemudian Bu Ayu juga sudah menjelaskan ke kalian tentang bagaimana sih proses pembentukan ikatan pi, pembentukan ikatan sigma gitu ya. Kemudian bagaimana ya cara kita menentukan hibridisasi suatu atom pusat yang atom pusat tersebut dia bisa membentuk ikatan pi dan ikatan sigma. Oke, dari materi yang kemarin hibridisasi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah cukup jelas? Oke, ada yang nanya nggak nih? Cukup jelas semuanya? Ini tidak ada suaranya. Ini tumben sih 170 sekian. Nah, pada kemana teman-temanmu nih? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan, Bagas. Di sepil kembali bisa nggak, Bu? Untuk kayak diulang kembali, diulas kembali gitu, Bu. Diulas kembali. Diulas kembali bagian mananya nih? Ya. Nanti nggak selesai saya. Jadi kalian kok udah ketinggalan berapa bab? 1, 2, 3. Ketinggalan 4 bab nih. Oke. Ini mau diulang lagi. Mohon maaf, Bu. Untuk kemarin tuh udah di-record, Bu, ya? Sudah di-record, udah ada di YouTube. Silahkan ditonton. Itu aja, Bu. Oke. Ya, oke. Kemarin tuh udah sempat di-record sih. Mungkin kalau misalnya kalian ingin mengulang-ulang gitu ya silakan nanti ditonton lagi aja videonya ya. Karena kalau kemarin kan pengalaman saya rasanya ngajar di TPB ini agak lama karena misalnya ketika ada sesuatu yang tidak jelas saya jelaskan kembali gitu aja terus ya, makanya akhirnya kita ketinggalannya banyak. Oke ya, gimana, nggak apa-apa kayak gitu kalau yang ini kalian bisa menyaksikan di video aja ya, atau di recordnya ya. Baik, Bu. Oke, nah kita akan melanjutkan. Ini masih temanya ikatan gitu ya. Nah jadi mungkin waktu di awal kalian ingat saya pernah memberikan pengantar kalau dua atom gitu ya, dia saling berikatan satu sama lain, kita bisa meninjaunya berdasarkan dua teori yang biasa digunakan ya. Ada yang kita sebut teori ikatan valensi dengan satu lagi teori orbital molekul. Nah, jadi yang kemarin-kemarin kita pelajari itu adalah bagaimana cara pembentukan ikatan jika ditinjau dari teori ikatan valensi. Nah, bedanya apa teori ikatan valensi dengan teori orbital molekul? Bedanya itu nanti gini, nak. Kalau teori ikatan valensi berdasarkan namanya aja, teori ikatan valensi. Berarti yang terlibat itu hanya elektron valensinya saja. Ya mungkin kamu masih ingat, elektron valensi itu elektron yang mana, nak? Kulit terluar, Bu. Elektron yang ada di kulit paling luar, betul sekali. Nah, tetapi kalau kita mau meninjau terbentuknya ikatan berdasarkan teori orbital molekul, maka nanti kita akan melihat bagaimana sih proses pembentukan ikatan dengan melibatkan semua elektron yang dimiliki oleh suatu atom. Gitu ya. Nah, jadi teori orbital molekul itu dasarnya adalah ini. Nah, jadi ketika kita
tahu senyawa O2, Fajar, jangan dicoret-coret Fajar, PPT-nya ya. Jadi ketika kita misalnya melihat molekul O2 gitu ya, kalau kita tinjau ikatannya berdasarkan teori ikatan kovalen, teori ikatan valensi gitu ya. Nah, dia kan akan membentuk dua ikatan kovalen seperti ini ya. O2 berarti ada O dengan O. Kalau kita lihat di sini berdasarkan kaidah oktet gitu ya. Ketika O2 dia berikatan, dia sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, kalau kita lihat struktur Lewis dari O2 di sini, ternyata gitu ya, semua elektronnya itu sudah berpasangan ya. Baik itu yang dalam bentuk pasangan elektron ikatan maupun dalam bentuk pasangan elektron bebas. Nah, kalau misalnya kalau kita tinjau di dalam molekul O2 tidak ada elektron yang tidak berpasangan gitu ya. Mungkin kamu masih ingat ya, waktu kita belajar sifat kemagnetan gitu ya dari suatu unsur. Ada yang kita sebut diamagnet, ada yang kita sebut paramagnet. Nah, kalau diamagnetik artinya apa? Dia tidak tertarik oleh medan magnet. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri diamagnetik adalah apa? Masih ingat nggak? Ciri-ciri sifat diamagnetik. Logam, Bu. No, bukan yang itu yang Ibu mau. Ciri-ciri dari diamagnetik. Kalau kita lihat dari elektron pada orbitalnya, bagaimana? Dapat Itu dua orbital yang tidak berpasangan, Bu. Mana? berpasangan, Bu. Berpasangan atau tidak berpasangan? Tidak berpasangan, Bu. Tidak berpasangan, Bu. Tidak berpasangan atau berpasangan? Ayo. Nah, kalau diamagnetik kita yang tertarik magnet atau enggak? Tidak, Bu. Iya, Tidak, ini tidak tertarik magnet. Apa yang menyebabkan dia tidak tertarik magnet? Tidak berpasangan. Orbitalnya berpasangan secara penuh. Iya, betul. Orbitalnya semuanya sudah berisi elektron yang berpasangan ya. Artinya kenapa dia bersifat diamagnetik? Karena semua orbitalnya gitu ya, atau dia semua elektronnya itu sudah berpasang-pasangan seperti itu. Makanya dia tidak tertarik magnet, sifatnya adalah diamagnetik. Nah, kalau kita gambarkan struktur O2 berdasarkan teori ikatan valensi, kita lihat di sini semua elektron yang dimiliki oleh oksigen dia sudah memiliki pasangan. Oh, berarti harusnya sifatnya adalah diamagnetik dong. Gitu ya. Nah, tetapi faktanya kalau misalnya kamu mengalirkan gas oksigen itu pada suatu medan magnet itu ternyata O2 menunjukkan sifat tertarik magnet atau sifat paramagnetik. Loh, kok bisa ya, Bu ya? Padahal kalau kita lihat O2 di sini kan semua elektronnya berpasangan berdasarkan teori ikatan valensi gitu kan ya. Nah, artinya ada sesuatu nih yang menarik untuk dipelajari. Nah, pada akhirnya muncullah teori orbital molekul. Nah, ya, jadi para ilmuwan tidak hanya melihat pembentukan ikatan yang hanya melibatkan elektron terluarnya saja, tetapi wah, coba kita lihat kalau semua elektron yang dimiliki oleh atom tersebut dia dilibatkan, gitu ya. Nah, teori itulah yang nanti pada akhirnya bisa menjelaskan sifat paramagnetik yang terjadi pada molekul O2, gitu ya. Nih kalau saya menjelaskannya kayak gini pasti banyak yang ngantuk ya. Soalnya belum keluar kata-kata sakti saya ya, Jun, ngerti gitu ya. Oke, benar. Kita serius dulu awalnya. Ntar di tengah-tengah lah keluar kata sakti saya. Nah ini nak, dalam pembentukan ikatan melalui teori orbital molekul nanti kita akan mengenal ya, kita akan mengenal nih. Ada yang kita sebut sebagai orbital molekul ikatan, ada yang kita sebut sebagai orbital molekul anti ikatan. Gitu ya. Nah, orbital molekul ikatan itu dia energinya lebih rendah ya dibandingkan dengan energi dari orbital molekul anti ikatan. Nah, artinya apa? Artinya seperti ini, nah. Misalkan di sini terjadi pada pembentukan senyawa atau molekul H2 ya. Berarti H2 yang berikatan siapa dengan siapa? Kalau H2. Coy. H dengan H. H dengan H, betul. Oke, ya. Berarti kalau kita lihat di sini ya, hidrogen konfigurasinya kan berarti 1s1 gitu kan ya.
Nah, hidrogen konfigurasinya adalah 1s1. Masing-masing hidrogen dia memiliki 1 orbital s. Gitu ya. Nah, ketika dia akan berikatan membentuk H2, 1 orbital s hidrogen yang kiri, anggaplah gitu ya, dengan 1 orbital s hidrogen yang kanan, gitu kan ya. Nah, dia akan membentuk yang namanya orbital molekul. Jadi ini kan kiri punya 1, kanan punya 1, gitu kan ya. Nah, dia akan membentuk orbital yang kita sebut nanti ada orbital ikatan, ada orbital anti ikatan. Kalau orbital ikatan energinya lebih rendah, orbital anti ikatan energinya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, kemarin Bu Ayu sudah menjelaskan bahwa ketika hidrogen dengan hidrogen dia berikatan, maka yang akan terbentuk pertama kali itu ikatan pi atau ikatan sigma. Nah, coba hidrogen sama hidrogen kan berarti H strip H gini kan ya. Ikatannya tunggal. Berarti ikatannya yang terbentuk di sini ikatan pi atau ikatan sigma? Sigma. Yes, ikatan sigma ya. Nah, oleh karena itu, kalau ada orbital s dan orbital s, dia akan membentuk orbital molekul, maka dia akan membentuk orbital sigma 1s dan sigma bintang 1s. Sigma bintang itu menunjukkan ini adalah orbital molekul anti ikatan. Bu, kenapa anti ikatan? Karena nih, ya anti ikatan itu dia energinya lebih tinggi, gitu ya. Ya, kalau dia energinya lebih tinggi berarti lebih stabil atau enggak? Kalau energinya lebih tinggi berarti lebih stabil enggak? Stabil, Bu. Kalau energinya tinggi, stabil enggak? Nggak stabil. Nggak stabil gitu ya. Tidak stabil. Jadi kalau energinya lebih tinggi itu artinya dia lebih tidak stabil. Nah, makanya dia disebut orbital anti ikatan. Jadi dia nggak mau gitu ya membentuk ikatan. Nah, ini ada kata-kata yang keliru ini ya. Kalau orbital molekul ikatan itu dia memiliki energi yang lebih rendah. Kalau dia lebih rendah energinya berarti kestabilannya dia lebih bagus ya. Kestabilannya lebih tinggi dibandingkan orbital-orbital atom pembentuknya. Seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kamu punya, kita lihat ya, akan melihat pembentukan dari atom hidrogen. Nah, tadi walaupun udah ada ya di sini. Nah, jadi kalau orbital s, ya, jadi misalnya gini ya, kita ambil contoh. Ini ada pada molekul hidrogen, berarti H2 ya. Berarti ini ikatannya kan antara H dengan H. H nomor atomnya kan 1 S1 gitu ya. Nah, langkah untuk membuat diagram energinya adalah kita bikin dulu diagram energi. Nah, ini karena ada H2 berarti anggaplah ada H yang sebelah kiri, ada H yang sebelah kanan. H konfigurasinya kan cuma 1s1 gitu kan ya. 1s1. Mungkin kamu masih ingat S itu berapa kotak? Ada 1 kotak. Bu. Nah, artinya ketika H berikatan dengan H, maka dia akan jadi memiliki 2 orbital. Nah, 2 orbital itu nanti dia akan membentuk ada yang kita sebut orbital ikatan, ada yang kita sebut orbital anti ikatan. Kalau yang ikatan dia yang lebih rendah posisinya, gitu ya, atau energinya. Kalau yang anti ikatan itu yang energinya lebih tinggi. Nah, cara menamainya, ikatan yang terbentuk adalah ikatan sigma. Berarti ini namanya adalah sigma 1s, karena dia tadi berasal dari orbital 1s kan. Nah, yang atasnya adalah sigma bintang 1s. Sigma bintang itu maksudnya dia adalah anti ikatan. Nah, setelah itu kita lihat hidrogen yang kiri 1s1, berarti isinya ada berapa elektron? 1 elektron kan, berarti Ibu masukin gini, 1. Nyambung nggak? H yang kanan 1s1 ada berapa elektron? Ada 1 juga, Bu. 1 juga, Bu. Sip. Berarti totalnya kalau molekul H2 berarti dia punya berapa elektron? 2, Bu. 2. Oke. Nah, cara mengisikan yang tengah-tengah ini ya, Nak ya. Nah, yang tengah-tengah inilah yang kita sebut sebagai orbital molekul. Nah, Bu, cara mengisi orbital molekul seperti apa? Kita ikuti aturan Hahn. Ya. Aturan Hahn itu dia ngisi ya dari yang rendah dulu energinya
kemudian baru meningkat ke energi yang lebih tinggi. Nah, karena di sini yang kiri ada 1 elektron, yang kanan ada 1 elektron, berarti totalnya 2 kan? Berarti yang terisi adalah orbital yang sigma 1s dulu. 1, 2. Nah, seperti ini. Nyambung nggak? Ngerti cara ngisiin orbital molekulnya? Perlu contoh lain? Perlu, Bu. Oke. Contoh lain ya. Contoh lain. Kenapa? Halo? Silakan Ariel. Kenapa Ariel? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau yang O2 gimana, Bu? Anjing, bentar, dikit-dikit nak. Ya, nanti kalau udah O2 itu udah melibatkan orbital P. Kita pelan-pelan ya. Dari yang melibatkan orbital 1s, melibatkan orbital 2s, nah nanti baru yang 2p. Sabar Ril, ya. Oke. Baik, Bu. Yuk, coba lagi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Coba Ibu jelaskan ya dengan contoh lainnya. Misalkan kamu punya molekul He2. Nah, misalnya He2. Oke, helium. Helium nomor atomnya 2. Gitu kan? Berarti kalau kita bikin konfigurasinya 1s2. Oke. Berarti gimana cara bikin diagram energinya? Kita bikin dulu tingkat energinya. Anggap aja ada helium yang sebelah kiri, ada helium yang sebelah kanan, gitu kan ya. Oke, konfigurasinya helium 1s2. Oke, Ibu bikin dulu. S kotaknya berapa? S kotaknya 1. Berarti untuk helium yang kiri Ibu taruh 1, untuk helium yang kanan Ibu taruh 1. Gitu kan? Nah, sekarang helium yang kiri punya orbital 1 kotak. Helium yang kanan 1 kotak. Maka ketika dia berikatan, totalnya akan ada berapa kotak? Ada 2 kotak. Nah, 2 kotak itu nanti dia akan membentuk, ada yang kita sebut orbital ikatan yang bawah, ada yang kita sebut orbital anti ikatan. Nah, yang bawah namanya adalah sigma 1s, yang atas berarti kalau anti ikatan sigma bintang 1s. Nah, sekarang tinggal kita isikan elektronnya. Helium konfigurasinya 1s2, berarti di sini ada 1, 2, di sini juga ada 1, 2. Nyampe sini nyambung nggak? Masih nyambung belum? Nyambung ya? Oke. Berarti helium yang kiri dengan helium yang kanan, total elektronnya ada berapa? 4, Bu. Ada 4, berarti kita isikan. Isikannya dari bawah dulu, dari sigma 1s. Berarti 1, 2, baru naik ke atasnya. 3, 4. Nah, gitu cara ngisinya. Bisa dipahami untuk pembentukan molekul He2? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ikut? Bisa ikut? Nah, ini ada yang resen. Hot Maria, silakan. Bu, mau mastiin, jadi anti turunan itu kotaknya selalu ada di atas ya, Bu? Yang apa? Anti ikatan. Anti ikatan itu dia lebih tinggi, gitu ya. Sigma anti ikatan dia lebih tinggi dibandingkan yang sigma ikatan. Sigma anti ikatan itu lambangnya ada bintangnya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi ada yang raise hand lagi. Bu. Sebentar, siapa ini? Mau Bu, pencet, Bu. Oh, Aulia tadi kepencet. Ini kalau yang ada lagi tadi kayaknya cowok. Siapa yang raise hand? Nah, Adit, silakan. Aditya Kristianto. Bu, izin Bu, itu yang apa namanya anti ikatan itu emang bisa terisi atau enggak terisi juga ya, Bu ya? Iya, betul. Tergantung jumlah elektronnya. Elektron totalnya berapa? Oke, baik Bu. Oke. Ini kan Bu, kenapa yang H2 yang anti ikatan kok nggak ada isinya nih? Yang anti ikatan kan dia yang atas nih ya. Bu, ini kenapa anti ikatan kok nggak ada isinya? Kira-kira kenapa? Ya karena elektron totalnya kan H yang kiri 1, H yang kanan 1. Totalnya ada berapa? Ada 2. Ya udah, berarti dia cuma cukup untuk mengisi yang orbital sigma 1s gitu. Oke ya. Ya, coba lagi. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Atau kita coba dulu ya, lagi ya. Ya, misalnya kita diminta untuk membuat diagram orbital pada molekul. Oh ya, ini disclaimer dulu ya, untuk pelajaran KIDAS. Ini kita yang dipelajari itu hanya kita akan pelajari teori orbital molekul untuk molekul-molekul diatomik gitu ya, periode 1, periode 2.
Ya, jadi Bu, untuk periode 3 gimana? Aku pengen tahu. Ya udah, masuk kimia dulu ya. Nanti kita belajar di tingkat kuliah yang lebih lanjut. Gitu ya. Nah ini, kalau misalnya molekul, contohnya adalah molekul Be2 misalnya gitu. Be2. Oke, berarti kalau Be2 ikatannya antara siapa dengan siapa? Be dengan Be. Be dengan Be. Oke, ya. Ingat ya, kita hanya mempelajari yang diatomik aja. Be2, Be dengan Be. Be nomor atomnya 4. Berarti konfigurasinya 1s2. 1s2. 2s2. Oke. Nah, Bu, ini ada 2 orbital. Terus gimana cara bikinnya? Ya udah, bikin dulu pertama. Bikin diagram energinya. Anggap aja ini ada Be yang sebelah kiri gitu ya. Ini ada Be yang sebelah kanan. Kita bikin konfigurasinya. Berarti ada 1s2 gitu ya. Kemudian 2s2. Yang Be sebelah kanan juga gitu. 1s2, 2s2. Oke. Kita mulai dari yang 1s dulu. Be yang kiri, 1s-nya kan berarti ada 1 kotak gitu ya, 1 orbital. 1s yang kanan berarti ada 1 kotak. Oke, berarti ketika mereka bergabung membentuk molekul, dia akan menghasilkan 2 orbital molekul kan ya? Oke, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah namanya orbital ikatan, yang di atas namanya anti ikatan. Yang di bawah namanya adalah orbital sigma 1s, yang di atas namanya sigma bintang 1s. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung. Oke. Nah, sekarang naik lagi. Naik lagi konfigurasi berikutnya adalah setelah 1s2 yaitu 2s2. Nah, masih orbital s kan? Orbital s berarti ada 1 kotak, gitu kan ya? Ada 1 kotak juga untuk Be yang kanan. Ketika mereka bergabung, berarti dia akan menjadi berapa orbital? 2, Bu. Ada 2, oke. Nah, 2-nya itu nanti kebagi 2 lagi kayak tadi. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah namanya orbital ikatan, yang energinya tinggi namanya orbital anti ikatan. Nah, namanya apa? Yang bawah namanya adalah sigma 2s. Karena ini kan udah masuknya orbital 2s kan? Nah, yang atasnya berarti sigma bintang 2s. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita isikan elektronnya. 1s2 berarti ada 2 elektron. Be yang kanan, 1s2 berarti ada 2 elektron. Totalnya ada berapa? 4. Ada 4. Isi dulu dari bawah ya, berarti 1, 2, 3, 4. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Oke, sekarang yang 2s2 yang kiri berarti ada 2. 2s2 yang kanan ada 2. Berarti totalnya ada berapa? 4. Ada 4 juga. Isi dulu dari sigma 2s. Berarti 1, 2, baru naik ke sigma bintang 2s. 3, 4. Seperti itu isinya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa? Ya, bikin diagram energinya dulu bisa ya? Oke. Nah, sekarang, Bu, coba dong kalau yang melibatkan orbital P. Oke. Yang melibatkan orbital P, misalkan kita ketemu dengan molekul B2 misalnya. Gitu ya. B2 berarti kan antara B dengan B. Boron nomor atomnya 5. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, terus 2p1. Gitu enggak? Gitu ya? Bu. Nah, ya, kita bikin diagram energinya. Set. Ini pasti lebih tinggi lagi. Oke, ini ya. Ada B yang sebelah kiri, ada B yang sebelah kanan, boron. Yuk, kita mulai dari 1s2. 1s2, yang kanan juga berarti 1s2. Gitu kan? Oke, naik lagi. Naik lagi berarti ada 2s2. Kemudian ada 2s2 juga untuk B yang kanan. Masih nyambung? Nyambung. Oke, lanjut. Ada 2p1 gitu ya. Kemudian juga ada 2p1 untuk boron yang kanan. Oke. Nah, kita buat dari bawah. 1s berarti orbitalnya ada 1 kotak, gitu kan ya. Sini juga yang kanan ada 1 kotak. Oke, berarti dia akan membentuk ada orbital yang anti ikatan, gitu kan ya. Ada orbital yang ikatan. Berarti kalau kita namai, apa nama orbital molekulnya yang bawah, dari yang bawah namanya?
Sigma 1S, atasnya sigma bintang 1S. Oke. Sekarang yang 2S yuk, naik lagi. Nih, 1 kotak, sini 1 kotak, gitu kan ya? Nah, berarti dia akan membentuk, ini maaf ya kalau nggak rapi kotaknya nih. Oke, berarti yang bawah namanya adalah sigma 2S, gitu kan ya? Atasnya sigma bintang 2S. Nyambung nggak? Nyambung ya? Yang S aman ya? Nah, sekarang yang P. Yang P menarik nih. Kalau P ada berapa orbitalnya, Nak? 3 ya, Bu. Ada 3, betul. Berarti ada 3 kotak ya, Nak ya? Oke, Ibu gambarin dulu. 3 kotak itu berarti, nah ini 3 kotak dari yang kiri, kemudian ada 3 kotak dari B yang kanan. Gini kan ya? Oke? Oke. Nah, berarti P yang kiri sama P yang kanan. Kalau digabungin, berarti orbital molekul totalnya yang akan terbentuk ada berapa orbital? 2, Bu. 6, Bu. Ada 6 dong, ya nggak? 6, Bu. 3 dari P yang kiri, 3 dari P yang kanan, gitu kan? Ada 6 kan ya? Iya, Bu. Nah, ini hati-hati. Bu, nanti 6 orbital yang terbentuk itu, dia akan membentuk apakah semuanya sigma, gitu ya? Nah, nanti aturannya seperti ini. Nah, ini yang S tadi ya, sudah. Kita next saja yang S. Nah, ini. Jadi, kalau kamu punya orbital P, ya, tadi kan, dia kan akan membentuk 6 ya. Nah, 6-nya itu pembagiannya adalah 3 orbital, dia akan membentuk orbital ikatan, 3 orbital lagi, dia akan membentuk yang anti ikatan. Nyambung ya? Jadi kayak bagi 2 aja. Yang bawah 3, yang atas 3. Nah, hati-hatinya seperti ini, Nak. Kalau dia memiliki orbital P, maka ikatan yang terbentuk itu tidak hanya ikatan sigma, tapi nanti kita akan melihat ada orbital gitu ya, yang kita beri nama adalah orbital P gitu. Nah, ini hati-hati urutannya ya, Nak ya. Jadi yang lebih rendah itu adalah P dulu. Jadi nanti 2 orbital membentuk orbital P, 1 orbital membentuk orbital sigma. Gitu ya. Jadi urutannya adalah Pi dulu, baru sigma. Nah, baru yang atasnya yang lebih tinggi, baru Pi bintang, baru sigma bintang. Nyambung nggak? Berarti yang 3 kiri sama 3 kanan itu akan membentuk 6. 3 di bawah, 3 di atas. Urutannya adalah Pi sigma, Pi bintang, sigma bintang. Gitu. Sehingga yang ini, nah ini ya, berarti dia akan membentuk 6 ya, Nak ya. Oke, 6-nya adalah 2 orbital. Dia akan membentuk orbital Pi, kita nyebutnya ini adalah Pi2P gitu ya. Kemudian satunya adalah sigma 2P. Nah, baru yang atasnya? Yang atasnya di sini adalah Pi bintang 2P. Baru satu lagi adalah sigma bintang 2P. Oke. Makin berantakan tulisan Bu Ayu ya. Oke. Ya, kita isikan dulu elektronnya. Bentar, tak kasih ininya dulu. Ini nggak pernah dipelajari ya, zaman SMA ya? SMA nggak nyampe sini. Belum pernah, Bu. Ya, Bu. Oke, sebentar. Kita isi sama-sama di sini ya. Nah, nih. Oke, yuk. Kita isi dari bawah dulu, Nak. Yuk, dari bawah. Yang kiri 1S2, berarti ada 1, 2. Nyambung nggak? Yang kanan juga 1S2, berarti 1, 2. Totalnya berapa jadinya? 4. 4. Berarti kita isi dari bawah ya. Isi dari bawah dulu. Berarti sigma 1S dulu. 1, 2, baru naik lagi. 3, 4. Nyambung nggak? Nyambung. Oke, ya. Sekarang naik lagi ke atas. Ada 2S2, berarti 1, 2 gitu ya. 2S2 itu 1, 2. Berarti totalnya berapa? 4, Bu. 4 juga. Ngisi dari bawah. 1, 2, 3, 4. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Oke. Nah, sekarang naik lagi. 2P. Berarti keisinya berapa? Cuma ada 1. Yang kanan juga cuma ada 1. Gini kan? 1. Oke. Berarti
2p1 yang kiri, 2p1 yang kanan. Totalnya ada berapa elektron? 2. 2. Berarti kalau kita isi dari P2P. Berarti gini kan? 1, 2. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung, Nyambung ya? Bu. Oke, ya udah. Berarti inilah diagram orbital dari molekul B2. Sampai sini masih ada yang mengganjal atau ada yang perlu diulang lagi? Kalau kita perlu latihan lagi nih. Latihan lagi, Bu. Latihan lagi. Lagi, Bu. Ini Bu. Mana tadi Pembagian satu-satu. ininya, Bu. Mana? Ini ya, bingung ininya ya, atau karena belum hafal aja kali ya. Gini Iya, aja Bu. ya. Jadi kalau dia orbitalnya S, tak kasih rangkuman di sinilah. Nah, ini ya, aku kasih di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu ketemu dengan orbital S ya nak ya, nah, pasti nanti dia akan membentuknya adalah yang bawah adalah sigma gitu kan ya, yang atasnya adalah sigma bintang. Itu kalau orbital S. Ya kan? S sama S maksudnya kan karena kita diatomik kan. Oke. Nah, skala orbital P. Nah, urutannya adalah dari bawah. Yang bawah itu adalah Pi dulu, gitu kan? Baru sigma. Ya. Nah, kemudian Pi bintang. Kok malah sigma ini? Ini Pi bintang. Baru yang paling atas adalah sigma bintang. Sigma bintang. Gitu urutannya. Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, coba ya, contoh lain ya. Coba gambarkan orbital molekul untuk pembentukan molekul apa ya? N2 ya. N2. Coba kita latihan diagramnya dulu aja. N2. Oke, berarti antara N dengan N ya. Nah, N itu nomor atomnya adalah 7. Berarti 1s2, 2s2, kemudian 2p3. Ini enggak, Nak? Iya, Bu. Oke, ya. Kita bikin dulu. Tapi ini sih kalau kalian soalnya sih kan bukan soal esai ini ya. Ya, paling ini nanti untuk proses mencarinya di oret-oretan ya. Oke, yang kiri ini ada N sebelah kiri, anggaplah ini N sebelah kanan. Berarti dimulai dari 1S, kemudian 2S, gitu ya, baru 2P. 2P. Boleh nak kalau kamu males gambarin kotak-kotaknya, strip aja tuh gini. Jadi 1S, oh ini kotaknya 1, 1S kotaknya 1 gitu. Ngerti nggak? Berarti ini akan ada 1, 1. Ini namanya sigma 1S, yang ini sigma bintang 1S. Nyambung nggak? Kalau kamu males bikin kotak-kotak. Yang 2S berarti 1, 1. Berarti dia akan membentuk ada 2 gini kan? Berarti ada sigma 2S, kemudian ada sigma bintang 2S. Nyambung? Nyambung, Bu. Oke. Nyambung, Bu. Oke, 2P. Berarti kotaknya ada 3 kan? 1, 2, 3 gitu kan? Ini 1, 2, 3. Pembentukannya apa? Yang paling bawah adalah Pi dulu, gitu kan ya? Pi dulu, baru sigma. Nah, kemudian Pi bintang, baru sigma bintang. Nah, boleh kamu namai Pi 2P, sigma 2P. Pi bintang 2P, sigma bintang 2P. Nah, sekarang kita isi elektronnya. Konfigurasi yang paling awal, 1s2, gitu kan ya. Nah, berarti ini ada sepasang elektron. Sepasang elektron, gini kan? Ya, berarti ngisinya sigma 1s dulu, 1, 2, atas lagi 3, 4. Gitu nggak? Iya, Bu. 2s2, 2s2. Ini berarti sepasang, ini sepasang kan? Berarti isi dari bawah. 1, 2, 3, 4. Setuju gitu? Iya, Bu. Oke, naik lagi. Berarti habis 2s2, 2p berapa nih? 2p3, Bu. 2p3. Oke, berarti kan gini kan?
1, 2, 3. Hah, yang kiri. Yang kanan 1, 2, 3. Berarti kalau ditotalin kiri sama kanan ada berapa? 6, Bu. Ada 6. Berarti 6. isi dulu dari Pi 2P. Berarti. 1, 2, 3, 4, naik lagi. 5, 6. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Ya, selesai. Berarti inilah diagram orbitalnya. Bu, tapi kan kalau soal ujian nggak mungkin kita suruh gambarin diagram orbital. Emang nggak mungkin. Yang mungkin ditanyakan itu adalah konfigurasi molekul. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau ditanyakan konfigurasi molekul, konfigurasi elektron molekulnya, nak, yang kamu sebutkan itu adalah yang tengah-tengahnya ini, nak. Yang sigma 1s, sigma bintang 1s. Contohnya ya, pada molekul H2. Berarti konfigurasi elektron molekulnya apa? Yang keisi di sini orbital mana? Orbital sigma 1s kan? Keisinya berapa elektron? 2. 2. Berarti konfigurasinya hanyalah sigma 1s2. Udah konfigurasinya ini. Ngomong nggak ya? Nah, kalau yang He2, Bu, berarti kalau yang He2 konfigurasi elektron molekulnya gimana? Berarti konfigurasi elektron molekulnya kita isikan yang tengah-tengahnya, nak. Berarti yang tengah-tengahnya ada apa aja? Sigma 1s2, terus sigma bintang 1s2. Udah selesai. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung? Nyambung? Kecepatan nggak? Bu Ayunya jelasin ya? Enggak, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Itu yang konfigurasi elektromolekul yang H2 itu ada bintangnya atau enggak ya, Bu? Yang mana? Yang H2, Bu. Kalau yang H2 nggak ada bintangnya, karena yang sigma bintangnya kan nggak keisi. Iya nggak? Oh, Yang iya. keisi kan cuma sigma 1s aja. Iya nggak? Maaf, Gitu. Bu. Makasih. Oke. Nyambung ya? Jadi kalau yang nggak keisi ya nggak usah sebutin. Oke, coba lagi. Nih, yang BE2. Bentar. Berarti ini kalau kita bikin konfigurasi elektron dari molekul BE2. Ya, berarti urutin dari bawah. Dari bawah ada siapa nih? Sigma 1s. Berarti sigma 1s2. Kemudian sigma bintang 1s2. Nyambung nggak? Nyambung? Nyambung. Oke, atas lagi siapa tuh? Sigma 2s2. Nyambung? Naik lagi. Sigma bintang 2s2. Alright. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung ya. Oke, gitu juga untuk yang B2. Coba ada yang mau nyebutin nggak konfigurasi elektron molekul dari B2? Boleh raise hand. Konfigurasi, ada 2 natar elektron dari molekul B2. Bentar, wah ramai juga, bentar. Ibu cari yang paling atas ya, yang raise hand. Nah, yang paling atas ini Hotmeria. Silakan Hotmeria. Konfigurasi elektron molekulnya ada sigma 1s2, Betul. sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, dan pi 2p. Berapa isinya? 2p2. Pi 2p2 seperti itu. Oke, teman-temannya bisa ngikutin? Bisa, Bu. Bisa? Nyambung ya? Oke, coba yang N2 deh. N2 tadi di bawahnya Hotmeria, tadi yang resen siapa ya? Lah, si Sultan nih. Oke, udah duluan aja ya. Ya, silakan Sultan. Bentar. Aku belum siap. Konfigurasi elektron dari molekul N2. Oke, Sultan bisa sebutkan? Silakan. Halo, mana Sultan? Kok nggak kedengeran? Izin, Bu, sinyal bermasalah, Bu. Oh, ini siapa yang ngomong sinyal bermasalah? Sultan tidak aman? Kalau Sultan tidak aman, lanjut ke bawahnya. HP temen, Bu. Oh, pakai HP teman siapa? HP siapa ini? HP Torik, Bu. Oke, Torik. Torik, tapi ngerti nggak Torik? Mana Torik? Torik, kamu ngerti nggak Torik? Iya, Bu. Ngerti. Iya. Oke, coba ya, mana Sultan? Silakan.
Yang pertama itu 1S, Bu. 1S, kemudian sigma seperti 1. sigma 1S. Sigma 1S, kemudian 1S berapa? 1S berapa? 1S2, Bu. Oke, kemudian? Kemudian sigma bintang 1S2. Betul. Terus? Sigma 2S2. Terus? Sigma bintang 2S2. Terus? Kemudian yang selanjutnya adalah sigma 2P3. Sigma dulu apa? Pi, sorry Bu. Pi 2P3. 2P3 apa 2P4? Oh iya. Ini Zolan. Ini berapa isinya? 2P4. Lalu? Kemudian sigma 2P2. 2P2. Masih ada lagi? Udah, Bu. Udah. Habis, Bu. Oke, terima kasih. Teman-temannya ada yang mau ditanyakan nggak? Penulisan konfigurasi elektron molekul. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Yang ngomong izin bertanya ini Anggun ya? Bukan? Iya, Bu. Silakan Anggun. Kalau yang orbital D bagaimana, Bu? Nah, tadi kan Ibu bilang apa? Untuk kimia dasar, kita fokusnya adalah untuk molekul-molekul diatomik periode 1 dan periode 2. Berarti kalau periode 1 kan khusus ya, yang punya 1 kulit ya. Periode 2 yang punya 2 kulit. Kira-kira di kulit ke-1 dan kulit ke-2 ada orbital D nggak? Tidak. Ya, nanti kalau orbital D pasti gitu. Ada yang membentuk sigma, ada yang membentuk pi. Gitu. Tetapi untuk kimia dasar kita batasi deh. Hanya periode 1, periode 2 aja. Kalau Anggun tertarik, boleh ikut kuliah di mata kuliahnya kimia itu ya, mata kuliah prodi. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Prinsipnya sama, Singgun. Nanti ada pi, ada sigma juga. Ada lagi yang mau ditanyakan siapa? Izin bertanya, Bu. Aduh, ada 2 nih. Ini yang raise hand nyalain itu Maruli tadi ya? Nyalain mic terus raise hand. Ini ada Maruli sama Bagus ya yang nyalain. Ya, ada Maruli dulu lah, silakan. Bukan. Itu Bu, yang untuk apa yang P-nya itu fullnya memang 4 ya, Bu? Kan yang di kemarin cuma 6. Yang mana? Kemarin kan bisa 6. Yang muatan P-nya itu fullnya cuma bisa 4. Yang 4 itu yang pi. Nah, kan ini yang pi-nya 4, yang sigmanya 2. Berarti totalnya berapa? 6 juga kan? Ya nggak? Jadi orbital P itu nanti kan dia membentuk 2 orbital pi dan 1 orbital sigma. Berarti kalau dipenuhin berapa total penuhnya? 6 juga. Nah. Nyambung nggak, Maruli? Ya, Pak. Ya. Tapi kalau yang pi-nya, nah ini kan ada kan orbital 2p, ada yang pi, ada yang sigma, Maruli ya. Nah, ini 4 sama 2 kan kalau ditotalin totalnya 6 juga. Oke, mudah-mudahan kejawab ya. Tadi yang berikutnya Bagus, silakan. Izin bertanya, Bu. Tadi, Bu, di yang penghitungan elektron yang kosong tadi, Bu, boleh dijelasin ulang, Bu? Elektron yang kosong yang mana? Nah, sebelumnya ini, Bu. Sebelum ini. Nah, yang ini, Bu. Yang di 2P1, 2P1. Iya, Bu. Penyebab kosongnya gitu, Bu. Ya, penyebab kosongnya karena nggak ada elektronnya. Nah. Kan ini konfigurasinya B. Konfigurasinya boron kan 1s2, 2s2, 2p1 kan ya. Berarti di orbital P-nya ada berapa elektron? 1. Cuma ada 1. Ya, jadi yang Bu Ayu nggak akan memaksakan ini keisi penuh. Kan cuma ada 1 elektron. Nyambung nggak? Yang kiri 1, yang kanan 1 gitu kan. Nah, berarti totalnya ada berapa? Totalnya ada 2. Diisi dulu dari yang pi. Dari yang pi 2p kan. 1, 1. Ya udah, yang sisanya yang lain gimana Bu kalau kosong? Ya nggak apa-apa, orang nggak ada elektronnya. Nggak usah pusing-pusing. Gitu, Bagus. Nyambung, Gus? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Ini masih ada yang resen. Ini Aulia sama Rizky. Silakan. Ada Aulia dulu kali ya, yang paling atas resennya. Bu, tadi resen waktu menjawab sigma. Oh, waktu menjawab sigma. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak, Aulia? Nggak? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Rizky, ada yang mau ditanyakan?
Ya Bu, izin bertanya Bu. Hmm. Kenapa setelah pi dan sigma itu ada pi dan sigma bintang Bu? Oke, pertanyaan bagus nih Rizky ya. Bu, kenapa sih harus ada yang ikatan, ada yang anti ikatan? Jadi gini nak, aduh di ininya nggak ada itunya ya. Jadi pembentukan sigma ikatan gitu ya dengan sigma anti ikatan itu memang diamati nak ya. Jadi itu dengan mengamati energi yang terukur. Ya, jadi rupanya gitu ya dalam pembentukan ikatan baik itu ikatan pi maupun ada sigma itu ada orbital. Jadi dia akan terbentuk orbital yang apa ya kayak ibaratnya dia yang energinya lebih tinggi gitu. Jadi yang ada yang begitu stabil tapi ada juga yang tidak menstabilkan ikatan itu. Artinya apa nak? Artinya kalau ada elektron yang terisi pada orbital anti ikatan, gitu ya. Nah itu tuh justru dia yang akan merusak kemungkinan terjadinya ikatan itu. Gitu. Nyambung nggak? Jadi namanya anti ikatan. Jadi dia nggak mau berikatan sebenarnya. Jadi kalau dia nyampe ke isi, gitu ya, orbital yang anti ikatan, mau itu yang pi, mau itu yang sigma, gitu ya, itu justru dia yang akan mengurangi kemungkinan bisa terbentuknya ikatan. Nyambung nggak ya? Penjelasan Ibu. Makanya nanti akan ngaruhnya ketika kita menentukan orde ikatannya. Nah. Bisa dipahamin nggak? Rizky. Baik Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Agak susah ya ininya penjelasannya ya. Jadi ikatan dan anti ikatan itu ada yang satu menstabilkan, yang satu itu justru gini, ada yang pro, ada yang kontra gitu loh nak ibaratnya. Nah, kalau yang lebih rendah itu adalah yang pro. Kalau yang lebih tinggi itu yang kontra gitu. Ya. Nah, makanya nanti kita untuk meramalkan ini kira-kira dia akan membentuk ikatannya tunggal atau ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 gitu ya. Nah, itu biasanya adalah dengan menentukan orde ikatannya. Nah, di sini coba bentar. Oh, ini cara penulisannya Ibu. Lanjut aja. Nah, ini ya, orde ikatan ya. Nah, jadi penentuan orde ikatan itu caranya adalah orde ikatan ditentukan dengan nilai setengah dari jumlah elektron yang terletak pada orbital molekul ikatan dikurangi jumlah elektron pada orbital molekul yang anti ikatan. Nah, maksudnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya gini ya. Misalkan kamu punya molekul H2. H2 aja nih. H2 plus ya, sorry. Bu, kalau H2 plus itu artinya apa? Ya gini aja. Misalnya ini ada hidrogen yang kiri, hidrogen yang kanan. Sorry. Berarti kan ada orbital 1s1 sama 1s1 gitu kan ya. Berarti H yang kiri sama H yang kanan. Kalau ditotalin ada berapa elektron? Ada 2 elektron kan? Nah, berarti kan dimulai isinya dari sigma 1s. Nah, awalnya kan gini kan? 1, 2. Nah, tapi sini dia punya muatan plus. Kalau muatan plus artinya apa? Melepas 1 elektron. Makanya di sini akhirnya yang terbentuk ininya hapus ini. Nah, jadi tinggal 1 gini loh, Nak. Nyambung nggak, Nak? Nyambung, Bu. Nyambung ya. Nah, cara mencari orde ikatannya adalah tinggal kamu hitung aja. Setengah dikali jumlah elektron pada orbital ikatan. Kalau orbital ikatan itu yang nggak ada bintangnya. Berarti yang bawah kan ya. Nah, jumlah elektronnya ada berapa tuh? Tanda panahnya. Jumlah elektronnya. 1 kan. Nah, dikurang yang anti ikatan. Yang anti ikatan yang atas ini. Yang anti ikatan ada elektronnya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti 0 kan? Berarti setengah dikali 1 kurang 0 berapa? Setengah, Bu. Setengah. Nah, berarti ini dia orde ikatannya adalah setengah ya. Bu, kalau orde ikatannya setengah itu berarti akan terbentuk ikatan atau enggak? Berarti kemungkinannya gimana menurutmu? Kalau ordenya setengah? Enggak, Bu. Enggak, gitu. Artinya apa? Mungkin enggak terbentuk senyawa ini. Spesies ini. Sangat kecil kemungkinannya ya. Nah, kalau H2 coba. Kalau kita lihat H2, orde ikatannya berapa? 2, Bu. 2, Bu. 1. Setengah, ya kan?
setengah dikali 2 kurang 0 gitu kan? Ya. Iya, Bu. Berarti ordernya 1. Nah, maksudnya order ikatan 1 itu apa? Oh, berarti H sama H kalau dia membentuk ikatan, nah dia gini. Kalau yang setengah ini artinya apa ya? Ya dia bisa membentuk ikatan gitu ya, tapi ya masa dibilangnya ikatannya belum sempurna ya, cuma setengah gitu. Seperti itu. Nah, kalau He2+, berarti berapa ordernya? Setengah, Bu. Setengah dikali 2 kurang 1, gini ya. Berarti ordernya adalah setengah. Kalau He2? 1, Bu. Setengah dikali 2 kurang 2, bukan sih? 0, Bu. 0, oke. Kalau dia punya order ikatan 0, berarti mungkin nggak terbentuk molekul He2? Enggak, Bu. Tidak, gitu. Bisa dibayangkan. Jadi ini tadi yang Rizky ya. Nih, jadi di orbital ikatan dia ada elektronnya di sini, tapi di anti ikatan juga dia ada yang ibaratnya ada yang pro-nya 2, kontranya 2 gitu. Ya wes, hilang ya. Saling meniadakan jadinya. Kayak order ikatannya 0. Gitu. Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kecepatan nggak aku jelasinnya? Tidak, Bu. Tidak. Nah, coba yuk kita latihan nentuin order ikatan yang tadi. Yang H2 sama He2 kan udah. Nah, sekarang yang Be2. Coba. Order ikatannya berapa? Berarti order ikatannya. Gimana caranya tadi? Setengah dikali jumlah elektron yang ada di orbital molekul ikatan. Berarti kalau ikatan yang ada bintangnya enggak? Yang enggak ada kan? Nah, berarti nih ya, sigma 1s sama sigma 2s. Ini enggak? Iya. Berarti berapa jumlah elektronnya tuh? 4, Bu. 4. Oke. Berarti 4 ya. Sini ya. 4 dikurang elektron yang ada di anti ikatan. Ya, berarti ini anti ikatan, ini anti ikatan. Berapa? 4, Bu. 4 juga. Oke, berarti setengah dikali 4 kurang 4. Berapa order ikatannya? 0. 0, Bu. Oke, berarti mungkin nggak akan terbentuk senyawa Be2? Tidak. Kemungkinannya nihil ya, dia akan terbentuk molekul Be2. Nah, kalau B2, coba kita lihat. Kita hitung order ikatannya. 1 itu, Bu. Masa? Coba kita lihat order ikatannya berarti setengah dikali elektron yang ada di orbital ikatan. Berarti nih ya, sigma 1s, ya nggak sih? Sigma 2s, terus Pi2P ini ya. Berapa totalnya tuh? 6. 6, oke. Berarti ini 6 dikurang, yang anti ikatannya sini ya. Ini anti ikatan, ini anti ikatan 4 ya? 4, Bu. Nah, berarti 6 kurang 4 kan 2. Dikali setengah? 1. 1. Oke, artinya kalau dia membentuk ikatan, ikatannya tunggal ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau yang N2 coba N2. Order ikatannya. Setengah. Kali 8. Bentar. Ini berarti kan sigma 1s, sigma 2s, kemudian yang ini ya, pi dan sigma yang 2p, ya nggak, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ya nggak? Benar nggak 10? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, dikurang, yang anti ikatannya? 4. 4 ya. Oke, berarti 10 kurang 4? 6. 3. Kali 3 ya. Nah, artinya apa? 3, Bu. N2 itu, kalau dia membentuk ikatan, ikatannya nanti gini, Nak. N, rangkap 3, N, gitu loh. Ya, benar? Benar, Nak? Cun, Bu. Oke. Begitu sulit atau masih bisa diikuti? Masih bisa diikuti, Bu. Pelan-pelan Oke, bisa, Bu. Oke, Aulia Watimah reset. Silakan. Berarti Ini mic siapa ini? Mic-nya Aul ya? Gimana, Aul? bukan. Jadi Benar. Ajira. Oh ya, udah aku mute. Gimana Aulia? izin bertanya, kalau untuk materi ini tuh paling mentok bakal bentuk 3 ikatan atau bisa lebih ya, Bu?
Bu. Oke, rasanya ya tinggal kita lihat ordernya ya. Kalau kita lihat. Kayaknya emang maksimal 3 deh. Nah. Kalau yang nyampe order 2 ya. Kayaknya order 2 membentuk 3 ikatan. Kayaknya. Coba kalau C2. Udah pernah gambar belum C2? Belum, Bu. Coba yuk. Coba yuk kita. Aku juga nggak hafal, nak. Ya emang harus dibentuk dulu. Ya baru. Ini. Coba yuk kita latihan. C2. Lah. Oh ini. Oke. Kalian punya pulpen sama buku? Dioret-oretan ya. Coba untuk molekul C2. C2. Nanti kalau ada tanda positif negatif tinggal menyesuaikan aja ya. Kalau positif artinya melepas elektron, kalau negatif artinya menangkap elektron. Coba kalau C2 coba. Berarti antara C dengan C ya. C konfigurasinya gimana? 6 ya nomor atomnya. Berarti 1s2, 2s2, 2p2. 2p2. P2. Mau nyobain sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng aja, Bu. Curang kamu. Oke ya, boleh. Bareng-bareng, Bu. Bareng-bareng apa berang-berang? Bareng-bareng, Bu. Oke. Ini C sama C. 1s2, 2s2, gitu ya. Kemudian 2p2, gitu ya, Nak? Iya, Bu. Yuk. Mulai dari 1s2, berarti gimana? Ada satu kotak, ada satu kotak. Kalau bergabung, dia akan menjadi 2 kotak ya. Atas sama bawah. Yang bawah namanya? Sigma 1. Sigma 1s, ini sigma bintang 1s. Oke. Kemudian orbital 2s, orbital 2s. Kalau bergabung berarti akan membentuk yang bawah namanya sigma 2s, sigma bintang 2s. Oke. Bintang 2s, Bu. Sekarang yang 2p. Berarti ada 3 kotak. Ada 3 kotak, ada 3 kotak. Oke. Ini akan membentuk 6. urutannya. P-nya 2. P dulu ya. P-nya 2 kotak, gitu kan? Atasnya ada P2P, habis itu sigma. 2p. Sigma 2P. Kemudian alasnya? Pi bintang 2p. 2p. P bintang 2P. Sigma bintang 2p. Sigma bintang 2P. Ini jelek banget ya, nggak rapi. Ya udah, nggak apa. Yuk, dari bawah. 1, 2, 1, 2, gitu kan? Berarti kalau diisi 4, Bu. 1, 2, 3, 4. Gini. Iya, Bu. Oke. Oke, ini berarti yang 2S, sigma 2S, gini ya. Sigma bintang 2S. Iya, Bu. Oke, nah sekarang yang 2P, coba. Berarti kiri kanan berapa totalnya nih? 4, Bu. 4. Berarti gimana nih? Berarti 1, 2, 3, 4. Gitu nggak sih, Nak? 4. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti konfigurasinya dulu. Konfigurasi elektron molekulnya. Ya, dari bawah sebutin. Sigma 1s. Sigma 1s2, terus sigma bintang 1s2, terus sigma 2s2, sigma bintang 2s2, terus P2p 4. Gini ya? Iya, Bu. Oke. Orde ikatannya? Setengah dikurang setengah dikali 8 min 4, Bu. Masa? 8 min 4. Ini ya, 2, 4 ya. 8 ya? 8 kurang 4. Oke. 8 kurang 4. kali 4. 8 dikurang 4 berapa sih? 4, Bu. 4 kali setengah 2 ya berarti. Nah, tadi ngejawab ya si Aulia ya. Mana Ul?
Ya Bu, siap Bu. Ya, Bu, Kayaknya Bu. rasanya paling besar berarti itu ya, membentuk 3 ya ikatannya, ikatan rangkapnya. Terima kasih Bu. Oke. Oke, nah kita lanjutkan dulu ya, Nak ya. Nah, di sini nanti yang menarik kalau kita ketemu dengan ini, Nak. Jadi penentuan paramagnetik diamagnetik itu kita bisa tentukan kalau kamu berhasil untuk membuat diagram orbitalnya kayak tadi, Nak. Ya. Tadi kan ciri-cirinya kalau diamagnetik itu kan berarti semua elektronnya berpasangan ya. Berpasangan. Kalau paramagnetik itu ciri-cirinya adalah ada elektron yang single. Oke. Artinya kalau kita perhatikan di sini, nih, oke, pada molekul H2, coba molekul H2 kalau kita perhatikan di sini, apakah ada elektron yang single pada orbital molekulnya? Ada Bu. Pada orbital molekul, Ibu. Ini kita kalau udah ngomongin teori orbital molekul, yang dilihat orbital molekulnya, Nak. Yang tengah-tengahnya, Nak. Yang tengah-tengahnya nih, orbital molekulnya. Ada yang single nggak? Tidak Bu. Ada, Bu. Namanya orbital molekul yang tengah-tengahnya, Nak. Yang dilihat ya. Nih, yang tengah-tengahnya nih. Oke, kan dia nggak ada yang single ya. Nah, berarti molekul H2 sifatnya paramagnet atau diamagnet? Diamagnet. Iya, Bu. Berarti magnet, Bu. Berarti sifatnya adalah diamagnetik. Gitu. Sekarang yang He2. Kita lihat orbital molekulnya. Ada yang single nggak? Nggak Nggak ada. Berarti diamagnet. Tapi kan ini ya, He2 kan tadi nggak mungkin terbentuk ya. Karena apa? Koordinatannya 0 ya. Silakan Ariel. Bu, izin bertanya Bu, kalau yang tengah-tengah itu namanya orbital molekul, yang di pinggirnya itu apa? Bu? Orbital elektron, orbital atom, ya. Ini kan untuk masing-masing atomnya kan, setiap unsur nih. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ya kan, ya guys. Bu, izin bertanya Bu. Tapi untuk orbital atom itu harus sama Bu ya, nggak boleh beda gitu Bu. Tadi Ibu bilang ini kita fokusnya hanya untuk molekul diatomik. Kalau diatomik udah pasti sama kan? Gitu baik kan? Bu. Ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Kecuali kalau ini ya, bukan molekul diatomik ya. Misalnya, Bu, aku penasaran sama HCl gitu ya. Nah, itu bisa kalau kamu tertarik ya, ke kimia dulu. Nanti mumet lagi kamu diajarin yang begituan ya. Ini kita yang kembar-kembar dulu aja. Jadi pasti sama kiri kanan. Ini kalau Be2 Nak. Be2 menurutmu paramagnet apa diamagnet? Diamagnet. Paramagnet. Paramagnet. Emang ada yang single? Pasangan semua Bu. Iya, pasangan semua nih Nak. Paramagnetik Bu. Yang tengah-tengah. Masa paramagnet? Diamagnetik. Berpasangan semua. B2 deh Bu. Saya kira B2 Bu. Kalau Be2 diamagnetik ya. Nah, kalau B2 lah baru. B2 ada yang single nggak? Ada. Yang tengah-tengahnya ya, yang dilihat yang tengah-tengahnya. Baru B2 itu adalah paramagnet. Nah, tadi siapa ya yang buru-buru aja mau lihat yang oksigen ya tadi ya. Nah, kita lihat nih. Ini menariknya nih, serunya belajar kimia ada pengecualian terus ya. Nanti ada pengecualian. Nah. Nih, pengecualiannya adalah kalau kamu ketemu laptop aku nge-freeze bentar nge-freeze nih. Nah, udah gerak belum sekarang? Udah Bu. Udah, oke. Nah, ini Nak. Jadi pembentukan atau orbital molekul yang terbentuk gitu ya. Untuk molekul-molekul diatomik periode kedua, nah, nanti ada yang menarik kalau kita ketemu sama molekul O2 dan molekul F2. Menariknya di mananya Bu? Menariknya di sini Nak. Jadi ternyata kalau orbital molekul yang terbentuk dari orbital
P, gitu ya, atau orbital 2P. Nah, kalau kamu perhatikan, untuk molekul Li2, B2, C2, N2, tadi kan urutannya adalah pi dulu, gitu kan ya, baru sigma, kemudian pi bintang, baru sigma bintang, gitu ya. Nah, sementara kalau pada molekul O2 dan F2, pada molekul O2 dan F2 itu justru yang terbentuk adalah ikatan sigma dulu. Nah, jadi di sini sigma 2P dulu yang di bawah, baru pi 2P. Nah, yang atasnya mah sama aja. Pi bintang, sigma bintang. Nah, sehingga nanti kalau kita perhatikan, kalau kita amati, nanti dia akan muncul aturan seperti ini ya. Nah, itu cara memudahkan kita mengingatnya aja. Kalau jumlah elektron, gitu ya, jumlah elektron molekulnya, gitu ya, itu kurang dari sama dengan 14, nah, maka dia akan pada orbital P-nya dia akan mengikuti aturan pi dulu baru sigma, gitu ya, pi bintang baru sigma bintang, pi sigma pi bintang sigma bintang. Itu kalau jumlah elektron molekulnya kurang dari sama dengan 14. Nah, kalau O2, kamu perhatikan, O nomor atomnya kan 8. Berarti dia punya berapa elektron? 16. 16 ya kalau O2 ya. Kalau O2 berarti dia ada 16 elektron, gitu ya. Nah, F2 nomor atomnya 9. Berarti kalau F2 punya berapa elektron? 18. Jadi kalau molekul memiliki jumlah elektron totalnya itu lebih dari 14, maka urutannya adalah sigma dulu, baru pi, gitu ya. Nah, kalau atasnya mah sama aja. Pi bintang, baru sigma bintang. Jadi sigma, pi bintang, sigma bintang. Bisa dipahami nggak? Nah? Jadi perbedaannya adalah pada orbital P-nya. Bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, tadi menjawab pertanyaan yang awal itu. Bu, kalau O2 gimana, Bu? Nah, ini O2. Bikin aja ya, coba. Kalau kamu disuruh membuat. Ya, kalau pada molekul O2. Molekul O2. Berarti kan antara O dengan O. O itu 8, berarti 1s2, 2s2, 2p. Kuat ya? Ah. Berarti kalau dibuat, aduh, miring mulu. O yang sebelah kiri, ya O yang sebelah kanan. Berarti langsung aja ya, ini 1s, 1s. Gini kan? Ini 2s, 2s. Kemudian 2p, 1, 2, 3, 4, gini ya. 2p. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang 1s, berarti kan akan jadi gini kan? Sigma 1s, sigma bintang 1s. Ini gini. Sigma 2s, sigma bintang 2s, ya nggak? Nah, sekarang lihat yang O. Yang O urutannya berarti apa? Sigma dulu kan? Sigma 2P, gitu kan ya? Baru pi 2P, kemudian pi bintang 2P, baru yang terakhir sigma bintang 2P, gitu kan? Iya, Bu. Nah, isi elektronnya dari bawah. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sekarang yang 2P.
kiri ada 4, kanan ada 4. Berarti total ada berapa? 8. 8. Berarti sih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang kita lihat. Tadi di awal slide Ibu sebelum kelas bilang kalau O2 menurut percobaan sifatnya paramagnet atau diamagnet? Paramagnet. Oke, dari sini matching nggak? Bisa membuktikan nggak kalau molekul O2 dia adalah misalnya yang bersifat paramagnet? Kalau kamu lihat berdasarkan orbital molekulnya. Lihat aja ya orbital molekulnya. Ada yang single nggak? Ada Bu yang single. Ada yang single kan ya? Nih, Oke, ya udah. Berarti kalau paramagnet itu kan ciri-cirinya dia masih memiliki elektron single. Ya udah, gitu ya. Jadi melalui teori orbital molekul kita bisa membuktikan bahwa oksigen itu dia bersifat paramagnetik. Karena kalau dengan teori ikatan valensi tadi semuanya berpasangan ternyata kan. Itu tidak bisa dijelaskan dengan teori ikatan valensi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan Aulia. Bu, izin memastikan Bu, kalau yang tengah warna merah ini kan namanya tadi orbital molekul. Terus kalau yang pinggir itu tadi orbital atom ya Bu? Yes. Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Cukup jelas? Jelas Bu. Aku sambil ngajar sambil ngemil ya tadi ya. Kedengeran nggak aku ngemil nih kayak ngunyah aja. Kalian udah makan belum coy? Sudah Bu. Sudah ya. Maaf ya. Nggak sopan aku ini ya. Ngajar sambil ngemil. Ada yang belum makan? Belum Bu. Belum Bu. Masa puasa Senin Kamis ya? Ya Bu. Masya Allah. Pulang praktikum Bu. Oh baru pulang praktikum? Praktikum apa? Fisika. Beres jam berapa tadi praktikum? Fisika Bu. Jam 3 tadi langsung nyampe kosan langsung Zoom Bu. Ya Allah, kasihannya. Nah, pun enggak lapor kamu ya. Hilang lah, Bu. Kita mulainya jangan jam 3, Bu. Nanti saya majuin. Tanya jam 3 dimajuin. Ya, wis. Nih, kok pesertanya dikit sih? Tumben. 168 banget nih pesertanya. Pada kemana sih? Izin menjawab. Ada kerkom paling Bu. Tadi ada yang izin menjawab apa? Kenapa? Ada kerkom. Ini Bu, tadi kan TPB 32 sama TPB 33 tadi kan praktikum Bu. Nah, waktu selesai praktikumnya tadi itu udah mepet, keburu link Zoom tadi itu udah di-share. Nah, mungkin masih banyak yang pada di jalan dan ada yang kerja kelompok juga Bu, tapi nggak tahu juga yang kalau kerja yang kelompok Bu. Iya, padahal kan nggak usah pulang dulu lah. Nongkrong dulu kan di GKU kan. Di Selasa. Wifi-nya lemot juga Bu di Tera Bu. Oh gitu. Gimana ya? Ya sudahlah kalau gitu. Ya tumben loh 167. Biasanya kan hampir 300 ya. Iya nggak sih? Iya Bu, sampai 300. Ya udahlah. Sedih aku. Ya udah, biarin lah. Oke, ini ada pertanyaan nggak seputar orbital molekul? Dadah. Lanjut ya. Aman Bu. Aman. Oke, nah ini ya. Jadi ini adalah teori tentang delokalisasi. Kok ini ada yang hilang rasanya ya? Slide aku kayaknya ada yang hilang deh. Ya udahlah nih ya. Kayak nggak lengkap gitu. Nah ini tentang delokalisasi orbital molekul itu bisa kita lihat kalau kamu ingat dulu SMA sempat belajar nggak ada senyawa namanya benzena. Bukan pemain bola. Pernah ya. Benzena itu yang gitu loh, yang segi 6 ya. Terus yang ikatan rangkapnya selang-seling ya. Nah, gini ya. Nah, sebentar. Gini kan kalau enggak salah ya, benzena. Kalau Ibu bikin strukturnya ya. Nah, jadi kalau kamu lihat pada benzena, di sini dia antara atom C yang berdekatan ya, dia akan
apa bisa membentuk ikatan rangkap dua. Kalau ikatan rangkap dua itu berarti dia memiliki apa tuh jenis ikatannya? Ikatan apa aja tuh? Kalau rangkap dua. Sigma, pi. Kalau ikatannya rangkap dua, ingat nggak? Pi, bukan. Sigma dan pi, Bu. Berarti satu ikatan sigma, satu ikatan pi, gitu kan ya? Nah, mungkin kamu masih ingat minggu lalu Bu Ayu pernah menjelaskan bahwa kalau ikatan sigma dan ikatan pi itu perbedaannya adalah kalau ikatan sigma dia terbentuk karena adanya apa? Overlap ya, overlap orbital molekul, overlap orbital gitu ya dari masing-masing atom. Sementara kalau ikatan pi itu dia terbentuk karena adanya interaksi awan elektron. Nah, jadi nanti ternyata nak, ya, pada molekul benzena gitu ya, itu nanti bisa terjadi yang namanya proses delokalisasi orbital molekul. Artinya elektronnya, awan elektronnya itu kalau dulu biasanya dilambangkannya kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Itu namanya delokalisasi. Jadi artinya awan elektronnya itu ya bisa berputar ya, bukan berputar ya, atau dia akan bisa berpindah gitu ya. Di antara atom-atom yang berdekatan ini gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak hanya sebatas antara misalnya C yang kiri sama ini ya. C yang sini sama C yang ini aja, Bu. Enggak. Jadi proses delokalisasi elektron itu bisa melibatkan lebih dari 2 atom. Gitu aja. Nah, ini ya. Jadi kalau kamu bayangkan awan elektron itu nanti jadinya kayak gini seolah-olah rata gitu ya. Nah, karena adanya delokalisasi elektron inilah kalau kita tinjau berdasarkan kepolaran, berarti molekul benzena dia akan terjadi pengkutupan nggak nak kalau kayak gini? Sebaran elektronnya berarti rata nggak kalau terjadi delokalisasi elektron seperti ini? Kalau kita lihat. Rata ya, Bu? Rata, ya artinya kan elektronnya itu dia tersebar rata, makanya benzena itu merupakan salah satu pelarut organik gitu ya yang masuknya ke dalam kategori pelarut yang sifatnya polar apa non polar, ayo. Kalau rata tersebar elektronnya rata, non polar. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini ya ikatan ininya ya. Ikatan yang terbentuk antara atom-atom pada senyawa benzena. Kalau yang ini pada ion-ion karbonat ya. Nah, kalau karbonat itu kan dia ada ikatan rangkapnya ya nak ya. Ion karbonat itu kan CO3 2- ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Itulah ini Bu, skip saja. Oke, nyampe sini tentang orbital molekul apakah ada pertanyaan dulu? Ada? Oke, ada pertanyaan enggak? Sudah cukup? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Boleh ini, Bu, lihat dari awal tadi, Bu. Yang mana? Yang sebelumnya, Bu. Yang ini. Yang mana? Ini. Iya, Bu. Izin untuk di screenshot ya, Bu? Oh, boleh, Bu. Nanti ini tak kasih kok ke kalian. Baik, Bu. Oke. Kalau enggak ada, apa nih? Kalau enggak ada, kita lanjut ke bab berikutnya. Kuat nggak kamu? Halo? Insyaallah kuat. Insyaallah kuat. Kuat nggak nih? Kalau aku lanjut. Enggak, Bu. Masih kuat? Ya, kamu masih kuat? Bentar.
Ibu ganti dulu share screen-nya. Nah, kalau misalnya tadi sudah clear tentang teori orbital molekul, mungkin Bu Ayu lanjut tapi masih pengantarnya aja dulu ya, Nak ya. Nah, nanti, oh ya ini mau sekalian inilah, hari Sabtu kita kuliah yuk untuk bayar utang aku. Kita kan ketinggalan banyak nih. Ya, Bu. Izin jawab, Bu. Hmm. Yang prodi teknik geofisika tidak bisa di hari Sabtu, Bu. Karena ada kegiatan first gathering, Bu. Oh, baru first gathering ya yang fisika ya? Iya, Bu, yang geofisika, Bu. Hari Sabtu, Bu. Seharian ya? Seharian, Bu. Geofisika semuanya itu? Iya, Bu, seluruh geofisika. Ada lagi nggak yang first gathering di hari Sabtu? Kalau cuma geofisika, Papa nggak? Kalau kamu nanti tonton YouTube saya. Seneng banget ya Bu Ayu ya, dapat ini banyak. Hari Sabtu juga ada yang ibadah. Aduh, berarti hari apa dong? Hari Minggu ibadah, hari Sabtu ibadah juga. Senin, Bu. Hari Sabtu malam bisa, Bu. Oh, malam mingguan bareng Bu Ayu. Bisa, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Saya yang nggak mau ya. Kamu yang ini saya nggak mau. Serahat saya. Malam lah, Jangan malam-malam lah ya. Hari apa ya susahnya? Senin aja kalau nggak, Bu. Senin jam berapa? Pagi, Bu. Pagi bisa. Seriusan. Izin, Bu. Material nggak bisa, Bu. Material nggak bisa. TPB 33 sebagian kelas tutorial, Bu. Nah, sebagian tutorial. Senin bisa, Bu. Hah? Kalau Senin bisa, Bu. Senin ada yang nggak bisa tadi? Karena TPB 30 kosong semua, Bu. Ya, kalau mau egois gitu ya. Masa Ibu ngajar TPB 30, jadwalnya hari apa, 31 apa. Lelah Hayati. Senin malam. Kuliah. Sore bisa, Bu. Senin sore bisa sih, saya sih. Senin sore jam berapa? Senin sore TPB 33 tutorial fisika, Bu. Oke, nggak bisa tuh. Senin malam berarti? Kan yang lain nggak ada jam malam itu, Bu. Malam aja lagi, Bu. Kalau malam nggak apa-apa sih, Bu. Ngantuk nggak kamu? Kondusif, Bu. Hah? Kondusif, Bu. Nggak kondusif apanya? Kamunya ya ngantuk ya? Ya, Bu. Kalau malam nggak kondusif, Bu. Hari apa dong? Tergantung jamnya juga sih, Bu. Hari Minggu. Ibadah kan? Kalau Minggu sore kemungkinan bisa sih, Bu. Ada yang ibadahnya Minggu sore nggak? Minggu sore jangan, Deng. Aku mau nonton Firsa Besari. Jangan. Mantap. Jangan. Tanggal 4 kan itu kan? Jangan. Bu, mau tiketnya, Bu. Iya, Bu. Nggak kebagian, Bu. Mau tiketnya ya dari awal dong cari ya. Kita aja nyarinya susah. Loh, kok jadi cerita itu? Ya, out of topic. Jangan Minggu sore. Jangan. Senin malam aja lah udah, fix. Ketok Palu, tok. Ya. Ya, Bu. Oke lah, Bu. Oke ya. Oke ya. Oke, berarti Senin malam sediain kopi, sediain cemilan. Nah, kita belajar bareng. Oke? Oke, Bu. Oke, nah, pengantar. Minimal cangkir. Oh, nobar, Bu. Oh iya juga ya. Nobar. Piala dunianya lagi bagus nggak tuh hari Senin malam? Udahlah, ngajar dulu. Udah, kamu jangan pikirin Piala Dunia dulu ya. Kita ngajar materi dulu ya. Oke, nah pengantar. Ini masih ada waktu kan? Sedikit. Nah, mungkin Ibu akan mulai dari sini. Nanti lengkapnya di hari Senin malam ya. Kita akan belajar. Nah, bab berikutnya itu kita akan membahas tentang hubungan energi dalam suatu reaksi kimia ya. Nah, nanti kita akan mengenal istilahnya adalah termokimia. Nah, sesuai dengan namanya. Kalau hubungannya dengan termo. Nah, kalau termo biasanya hubungannya sama apa tuh? Kalau kamu mendengar kata termo. Termo itu ya panas, suhu gitu kan ya. Tapi lebih tepatnya nih ya, dia kaitannya adalah dengan kalor, panas gitu ya.
Nah, kalau kimia itu artinya adalah kita nanti di termokimia kita akan mempelajari bagaimana sih keterlibatan gitu ya suatu kalor dalam suatu reaksi kimia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut gitu ya, lebih dalam lagi tentang termokimia, Ibu mungkin akan sedikit mengingatkan kalian waktu SMA. Mungkin kamu ingat kalau kita belajar termokimia nanti kamu akan mengenal ada yang istilahnya kita sebut sebagai sistem, ada yang istilahnya kita sebut sebagai lingkungan. Masih ingat nggak ya? Ada sistem, ada lingkungan. Oke, contohnya seperti ini ya, Nak ya. Misalkan Bu Ayu di sini punya gelas kimia. Gelas kimianya Ibu campurkan. Misalnya ada larutan NaOH, bisa gitu ya. Ibu encerkan, Ibu tambahkan dengan air, gitu ya. Berarti di sini kita punya larutan NaOH seperti itu. Oke, nah nanti kita akan mengenal ada yang kita sebut sebagai sistem, ada yang kita sebut sebagai lingkungan. Mungkin ada yang masih ingat nggak sih pengertian sistem dan lingkungan yang dulu pernah kamu pelajari waktu zaman SMA? Bisa mencoba, Bu? Silakan. Kalau menurut saya, sistem itu adalah sesuatu yang kita amati, sedangkan lingkungan itu di luar dari sistem, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita biasa menyebutkannya sistem itu biasanya kaitannya adalah dengan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita atau yang kita amati, gitu ya. Segala sesuatu yang jadi pusat perhatian. Pusat perhatian. Sementara kalau lingkungan itu adalah ya segala sesuatu di sekitar sistem, gitu ya. Segala sesuatu di sekitar sistem. Nah, sekarang kalau kamu melihat di sini misalnya kamu punya gelas kimia, dicampurkan ya, ada NaOH tambah air, diencerkan gitu. Yang kamu sebut sebagai sistem berarti siapanya? Nah, si larutan NaOH-nya ini ya. NaOH dan airnya atau si larutan NaOH-nya ini. Sementara yang kita sebut sebagai lingkungan gelas. Bisa macam-macam ya. Jadi bisa gelas, misalnya tangan kamu megang ke sini gitu ya, tangan kamu kita sebut sebagai lingkungan gitu ya. Misalnya ada batang pengaduk ya, batang pengaduk itu kamu sebut juga sebagai lingkungan, seperti itu ya. Nah, kalau kita kelompokkan sistem nanti yang kita kenal itu nanti ada 3. Nah, mungkin kamu masih ingat ya, ada yang namanya sistem terbuka, ada sistem tertutup, ada terisolasi. Ya, ada sistem terbuka, ada yang namanya sistem tertutup, ada yang namanya sistem terisolasi. Terisolasi. Nah, ini kaitannya adalah dengan perpindahan zat maupun perpindahan kalornya. Nah, kalau sistem yang terbuka, saya biasanya mencontohkannya adalah misalnya kamu punya apa ya, kamu masukkan segelas teh gitu ya ke dalam wadah atau ke dalam gelas yang terbuka gitu ya. Nah, misalnya tehnya itu di sini teh panas dah gitu ya. Teh panas. Nah, biasanya kalau teh panas itu kan ada apa sih? Ada uap airnya ya. Iya, Bu, uap air, Bu. Nah, sekarang kalau kita lihat sistem yang terbuka. Nah, kalau di sini dia wadahnya nggak ditutup, ya, terbuka kan ya. Nah, artinya terjadi perpindahan zat nggak sih, Nak, di sini? Atau uap airnya itu bisa pergi nggak? Bisa pindah? Bisa. Iya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kamu punya teh panas di wadah yang terbuka gitu ya, di sistem terbuka, itu kalornya atau panasnya dia bisa berpindah atau dia masih akan tetap aja panas gitu. Berpindah, Bu. Artinya, Nak, kalau dia sistem terbuka, itu ciri-cirinya adalah terjadi perpindahan zat maupun kalornya. Zat dan kalornya dia bisa berpindah. Gitu ya. Nah, sementara kalau sistem tertutup, nah ibaratnya kayak teh panas tadi itu ya, kamu taruh di dalam gelas gitu ya. Nah, tapi gelasnya itu yang ada tutupnya gitu ya. Nah, mungkin kamu pernah lah misalnya untuk
bikinin kopi panas atau teh panas untuk tamu gitu ya, kemudian kamu kasih tutup seperti ini. Nah, kalau kamu bayangkan pada sistem tertutup, itu terjadi perpindahan zat nggak, Nak? Tidak. Tidak, oke. Tapi kalornya bisa berpindah? Bisa. Ya. Artinya pada sistem yang tertutup itu yang pindah, gitu ya, itu yang berpindah hanyalah kalornya. Sementara zatnya ya kalau tertutup ya berarti zatnya ada di sekitar situ saja, gitu. Nah, sementara kalau sistem terisolasi, biasanya Bu Ayu memberikan contohnya kalau yang di kehidupan sehari-hari itu termos ya. Nah, pernah lihat termos nggak sih, Nak? Pernah, Bu. Ya, termos itu kan biasanya gini ya, ada ruang kedapnya gitu nggak sih, Nak? Nah, gitu ya. Nah, ibaratnya kamu punya teh panas, dimasukkan, ini nggak kayak termos ya. Saya kasih nama aja ya, termos. Nah, gitu. Ini termos, oke. Nah, kalau teh panasnya kamu masukkan ke dalam termos, kira-kira akan terjadi perpindahan zat dan kalor nggak di sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Berarti dia tidak ada perpindahan zat maupun kalor ya. Perpindahan zat dan kalornya. Itu berarti dari jenis-jenis sistem yang kita pelajari, kita tahu di sini ternyata selain zat itu sendiri gitu ya, ternyata kalor bisa berpindah gitu ya, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kayak gitu. Nah, itulah yang nanti kita bisa kelompokkan jenis reaksi kimia gitu ya, kalau kita lihat berdasarkan perpindahan panasnya dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem gitu ya. Nanti kita akan temukan ada dua istilah. Ada yang kita sebut sebagai reaksi endoterm, pernah dengar nggak? Endoterm. Ada yang kita kenal juga dengan nama reaksi eksoterm, gitu ya. Nah, kalau ditinjau berdasarkan perpindahan panasnya, gitu ya, nanti kita bisa melihat seperti ini. Nah, anggaplah ini adalah sistem. Di luar sistem berarti kita sebut dia adalah lingkungan, gitu ya. Nah, kalau endoterm, panasnya itu dia berpindah dari mana ke mana? Masih ingat nggak kalau endoterm? Dari lingkungan ke sistem, Bu. Betul ya, kalau endoterm itu yang kamu ingat gini aja, Nak, sistemnya menyerap panas. Nah, sistemnya menyerap panas. Berarti kalornya berpindah dari lingkungan menuju ke sistem. Nyambung ya? Kalau reaksi yang endoterm. Nah, sementara kalau yang eksoterm kebalikannya. Sistemnya melepas panas gitu ya. Berarti panasnya pindahnya dari mana ke mana? Dari sistem ke lingkungan. Iya, dari sistem gitu ya menuju ke lingkungan gitu ya. Nah, itu bedanya antara reaksi endoterm dengan eksoterm. Bisa dipahami pengantarnya? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, nanti biasanya kita untuk mencirikan reaksi endoterm sama eksoterm itu bisa kita lihat berdasarkan perubahan suhunya gitu ya, atau bisa kita lihat juga berdasarkan nanti yang namanya perubahan entalpi. Pernah dengar perubahan entalpi? Nah, apa lambangnya perubahan entalpi? Ingat nggak? Delta. Delta. Nah, nanti gimana cara kita menghitung delta H, perubahan entalpi itu apa gitu kan ya. Nanti kira-kira kalau kita belajar diagram energinya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut di hari Senin malam gitu ya. Hari ini pengantarnya sampai sini aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan Aulia. Bu, izin bertanya, kalau udara itu masuk ke lingkungan atau enggak ya, Bu? Tergantung, kamu yang diamati siapa? Kalau kamu mengamati misalnya kayak gini ya, Bu, aku mengamati si larutan NaOH di dalam wadah yang terbuka. Ya udah, berarti udara ada di sekitar larutan kamu nggak? Ada, Bu. Ada, berarti dia bisa disebut lingkungan tidak? Bisa. Bisa. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah?
Izin bertanya, Bu. Silakan. Mengenai kuis yang bab ini, Bu. Kemarin kan udah deadline, Bu. Iya, belum aku bukain ya. Sabar ya. Nanti saya bukakan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Wes? Wes, Bu. Wes. Sampun ya. Sampun, Bu. Sampun. Nah, kan ada yang masih apa tadi? Aduh, Bu, aku buru-buru ke sini, buru-buru kuliah gitu ya, habis praktikum ya. Nah, habis ini silakan kamu boleh istirahatkan dulu sejenak otaknya gitu ya. Nanti malam kalau ada tugas silakan dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Ini boleh kamu istirahat dulu, cari makan dulu gitu ya. Mandi-mandi dulu, ibadah-ibadah dulu ya, belum sholat asar juga. Oke, untuk hari ini kita nyampe sini aja. Nah, nanti kita akan lanjutkan di hari Senin malam ya, untuk membahas tentang kelanjutan dari termokimia. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.